Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah price tag, oke? Price tag, kalau saudara familiar dengan lagu Jessie J, mungkin itu akan sedikit berbicara di pikiran saudara. Price tag, bicara soal price tag, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Tahu nggak, ada orang yang bilang kayak gini, ada orang yang bilang menikah itu nggak enak. Kenapa? Menikah nggak enak. Kalau sudah menikah, ada harga yang harus kamu bayar. Harganya apa? Kadang gini, kita nggak bisa bebas. Kadang kita nggak bisa kumpul sama teman-teman yang siapapun yang kita mau. Kadang kalau kita pergi, kita juga harus mikir. Karena kita udah punya pasangan. Setelah menikah, pemasukan dan pengeluaran jadi berbeda. Pengeluaran kita pasti sedikit lebih banyak, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Tapi pernah nggak saudara dengar kata-kata seperti itu? Saya rasa saudara pernah. Tapi pernahkah saudara tahu nggak realitasnya? Nikah memang kita harus bayar harga. Tapi ketika orang tidak menikah sekalipun dan mereka masih menunggu dan mereka berharap sekalipun, ada harga yang juga harus mereka bayar. Saudara, nah sebagian orang ada yang berkomentar kayak gini juga, enak ya jadi orang kaya. Yang kaya bilang, nggak terlalu enak juga. Karena kalau duit lu makin banyak, banyak orang yang ngarepin duit lu. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi sebagian orang berkata, kaya juga nggak enak. Tapi yang lain juga bilang, nah masalahnya jadi orang miskin pun juga ada harga yang harus mereka bayar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu saya kepingin ajak saudara melihat bersama-sama dalam hidup ini, everything cost something. Segala sesuatu itu ada harga yang harus dibayar. Nah contoh kalau misalnya Anda adalah orang yang mungkin non-Kristen atau saudara adalah orang yang baru dalam kekristenan. Saya tahu sebagian dari Anda mungkin juga berpikir gini, aduh jadi Kristen itu repot. Kenapa? Ya Senin sampai Sabtu kita ini udah kerja, bangun pagi Senin sampai Sabtu. Minggu itu waktunya kita bangun siang. Tapi karena lu sekarang jadi Kristen, kita mau gak mau, kita harus bangun pagi. Ke gereja lagi, beruntunglah Anda yang datang ke ibadah jam 10, masih punya jam waktu untuk tidur sedikit lebih siang. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Tapi sebagian dari saudara, mungkin buat Anda pun jam 10 terlalu pagi. Karena bangun Anda mungkin biasanya saya nggak tahu, jam 12, jam 1, jam 2, jam 5 sore mungkin, atau saudara kadang tidur 2 hari. Nah Bapak Ibu saya Kristen, dan mungkin orang juga berkata, aduh jadi Kristen ribet. Mesti pelayanan, ikut komsel, bla bla bla. Aduh rasanya tuh kayak tambah ribet gitu loh. Emang gila kok orang yang ikut Tuhan tuh. Tahu nggak? Hari gini ekonomi udah susah. Gara-gara jadi Kristen, belajar bayar per puluhan, duit lagi. Kita pusing. Tahu nggak saudara, realitasnya. Ini yang ada satu kata yang saya kepingin saudara semua tangkap. Oke? Kalau sampai seandainya saudara nggak ngerti semua yang saya khotbahkan hari ini, tangkaplah kata-kata ini. Following God cost you something. Not following Him cost you more. Dalam bahasa Indonesianya, ikut Tuhan itu memang ada harga yang harus dibayar. Tapi tidak ikut Tuhan, harganya yang dibayar akan lebih besar. Boleh kita baca dalam bahasa Indonesia sama-sama? 2, 3. Ikut Tuhan, ada harga yang dibayar. Tidak ikut Tuhan, harganya yang dibayar lebih besar. Lebih keras lagi ya, sama-sama ya. 2, 3. Ikut Tuhan, ada harga yang dibayar. Tidak ikut Tuhan, harganya yang dibayar lebih besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ulang, kalau saudara nggak ngerti apapun, tangkaplah hal ini. Following God cost you something, not following Him cost you more. Kalau seandainya saudara lihat, ada orang menikah, lalu kemudian 2 dalam keluarga mereka ini, atau entah mereka suami, entah istri, atau mungkin mereka adalah anak-anak. Lalu kemudian ketika, seperti kita tahu kebanyakan dalam keluarga pasti ada konflik. Ketika mereka ngadepin konflik dan semuanya pada ribut sendiri, semuanya punya ego sendiri, semuanya nggak bisa ngampunin satu sama lain, semua mau gue, dan mau gue. Saudara yang nonton seringkali kita juga bisa berpikir, kita bisa berkata seperti, aduh seandainya kamu bisa ikut Yesus, kamu tahu Tuhan itu mengampuni dosamu dan kamu mestinya bisa mengampuni anggota keluargamu yang lain. Saudara, ketika saudara berpikir seperti itu, saudara akan melihat, yes, memang ribet. Kamu mesti datang ke gereja hari Minggu, kamu mesti usaha. Tapi kamu tahu gak sih, ketika kamu ikut Tuhan, yes ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau kamu tidak ikut Tuhan, ini loh, keluargamu bakal lebih kacau. Harga yang mesti kamu bayar akhirnya jadi lebih gede. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Cerita Paskah, itu 5 hari lagi kita merayakan Paskah. 5 hari lagi di depan kita. Nah, lihat cerita Paskah.
ada seseorang yang jadi tokoh juga di dalam cerita Paskah. Nah, karena dia tidak berani bayar harga, dia nggak berani menyerahkan hidupnya, maka ini kehidupannya mungkin jadi kurang nyaman. Orang itu namanya orang itu adalah ini saudara, Kayafas. Katakan bersama dengan saya, nama orang tersebut adalah siapa? Kayafas. Sebagian dari saudara mungkin pernah dengar nama ini, sebagian dari saudara tidak pernah dengar nama ini. Siapa Kayafas ini? Kayafas ini adalah seorang imam besar. Oke? Di zaman itu kalau saudara lihat, posisi imam besar itu di mana? Jadi kalau dalam pemerintahan sebuah bangsa, raja itu tertinggi, lalu tepat di bawahnya raja itu adalah imam besar. Nah, di zaman Tuhan Yesus, imam besarnya adalah ini, Kayafas, waktu Yesus hidup. Nah, saudara perhatikan saya, sejak kapan Kayafas ini jadi imam besar? Saudara perhatikan, sebelum zaman Yesus, ada zaman yang namanya zaman Yohanes Pembaptis. Dia muncul sebelum Yesus heboh. Sebelum itu zamannya Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis dimunculkan untuk mempersiapkan jalan buat Yesus. Di zaman Yohanes Pembaptis, Kayafas ini sudah jadi imam besar. Dulu sebelum zamannya Kayafas ini, jadi imam besar itu adalah posisi seumur hidup sampai Anda mati. Tapi sejak Herodes Agung, itu masa kerjanya dirubah. Nah, Kayafas ini jadi imam besar sejak zamannya Yohanes Pembaptis. Nah, yang menariknya kalau saudara perhatikan seperti tadi yang saya bilang, posisinya itu tepat di bawahnya raja. Nah, jadi Anda bisa lihat di situ ada kekuasaan, di situ ada network, di situ ada pengaruh yang sangat besar, di situ ada kehormatan dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara perhatikan, keluarganya Kayafas ini ngerti banget soal politik, saudara. Ngerti banget soal politik. Oleh karena itu, kalau saudara lihat, sebelum dia jadi imam besar, imam besar sebelumnya adalah mertuanya dia yang namanya adalah Hanas. Jadi kalau saudara perhatikan, Kayafas ini adalah orang yang punya posisi. Kayafas ini adalah orang yang dia tahu politik. Karena dari sebelum dia, mertuanya dia udah jadi imam besar dan dia melanjutkannya. Saudara tahu kondisinya, dia orang yang sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat. Nah, lalu Kayafas ini adalah orang yang seperti ini. Yohanes murid Yesus, dia nulis cerita tentang kejadian ini. Yohanes 11 ayat 47, di situ menggambarkan posisi imam besar itu punya network, punya koneksi, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, pengadilan. Nah, kalau saudara lihat, Kayafas ini adalah orang yang juga ikut bersepakat untuk membunuh Yesus. Kayafas ini. Dia ikut bikin rencananya. Dia ikut setting plotnya. Kalau saudara lihat dalam Yohanes 11 ayat 53. Oke. Yohanes 11 ayat 53. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mulai dari hari itu. Mereka sepakat untuk membunuh dia. Untuk membunuh Yesus. Nah, Kayafas terlibat. Dia ambil bagian dalam plot skenario penangkapannya Yesus. Nah, murid Yesus yang lainnya juga namanya Matius. Dia juga menyaksikan kejadian-kejadian ini. Dia nulis cerita tentang orang yang namanya Kayafas ini dalam Matius 26 ayat 3 sampai yang kelima. Kita lihat ayat ini, Matius 26 ayat 3 sampai 5. Saudara perhatikan ceritanya ya. Kita baca, 2, 3. Pada waktu itu berkumpullah siapa? Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istananya imam besar yang bernama Kayafas. Ayat yang keempat sampai yang kelima. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ayat 5 bersama. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi saudara lihat, Kayafas ini adalah orang yang sudah punya posisi, dia tahu politik, dia juga ikut terlibat merencanakan pembunuhan Yesus. Nah, setelah dia bikin plotnya, setelah dia ikut perencanaan ini semua, ketika mulai keributan tentang mau menghajar Yesus itu mulai terjadi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, muncullah kesempatan untuk Kayafas itu hadap-hadapan face to face dengan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Ada momen seperti ini.
Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68, ini momen di mana kesempatan Kayafas dapat kesempatan berhadapan-hadapan dengan Sang Juru Selamat dunia. Kayafas tahu semua komplotannya tidak dapat menemukan saksi atas kesalahan Yesus. Benar-benar Yesus dicari, gak ada kesalahannya. Saudara baca ayat 59 dari Matius 26. Matius 26 ayat 59, kita baca ayat ini. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama, perhatikan bersama-sama, katakan bersama, ngapain? Mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya ia dapat dihukum mati. Mereka cari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya ia dapat dihukum mati. Nah saudara, ini yang menarik. Gak nemu, ayat 63. Ayat 63. Kalau saudara perhatikan ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu, yaitu Kayafas itu kepadanya. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Bahkan Kayafas sendiri menanyakan pertanyaan yang besar. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Nah saudara, setelah itu Kayafas itu dalam posisi kecepit saudara. Karena dia punya, ini yang dia punya. Dia punya kawan-kawan, dia punya posisi, dia punya network, dia punya jabatan. Dan di sini dia ketemu dengan Yesus yang dia udah tahu Yesus ini tidak bersalah, tapi dia setting plot. Kalau seandainya Kayafas ketemu sama Yesus ini, Kayafas ini punya kuasa untuk, perhatikan saya, untuk menyatakan Yesus tidak bersalah, Yesus dibebaskan, atau untuk berat sebelah dan berkata, kalau gua bebasin dia, posisiku hilang. Aku kehilangan kerjaan, aku kehilangan karir, aku kehilangan ketenaran, aku kehilangan networkku, aku kehilangan segalanya. Saudara bisa lihat kondisi ini? Di posisi ini Kayafas itu kecepit antara egonya dia, karirnya dia, kawan-kawannya dia, networknya dia, atau ketemu dengan Sang Juru Selamat. Dan melakukan sesuatu untuk Sang Juru Selamat ini. Saudara, dan ketika cerita itu berlanjut, saudara lihat, Kayafas tidak memihak kepada Tuhan Yesus. Kayafas tidak membela Tuhan Yesus. Tapi justru dia stick dengan egonya, dengan reputasinya, dengan ambisinya. Kenapa kok gitu? Kayafas orang yang bisa do something, dia punya kuasa. Dia punya akses, dia punya posisi, dia punya influence. Tapi dia gak peduli. Dia berhadapan-hadapan dengan Sang Juru Selamat, tapi dia nggak berani ini saudara, nggak berani bayar harga. Saya tahu sebagian dari saudara mungkin berkata, gila Kayafas itu gila banget ya. Orang kayak gitu, dia udah ketemu sama Yesus sendiri face to face. Dia tahu Yesus nggak ada salahnya. Kok dia masih berani-beraninya belain egonya dia, daripada dia belain Tuhan Sang Juru Selamat. How come? Tapi pernahkah saudara ketahui, kondisi seperti Kayafas ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita ketemu dengan ego kita yang kemudian kita bertemu dengan divine momennya Tuhan. Dalam ikut Yesus karena seringkali gini, kita masih pertahankan ego kita dalam mengikut Yesus. Kita seringkali masih mempertahankan emosi kita, reputasi kita, ambisi kita, agenda kita. Lebih daripada mengikuti agendanya Tuhan. Nah dalam ikut Yesus seringkali kita nggak berani bayar harga. Minggu lalu saya tahu, minggu lalu di gereja ini kan juga lagi kita bahas kan di seluruh AOC. Kita lagi bahas di seluruh AOC tentang bedanya Tuhan sama setan. Masih ingat saudara? Kalau Tuhan itu ngomong baiknya dan buruknya ngikut Tuhan. Baiknya dan buruknya, dia buka langsung. Tapi kalau setan, dia suka lagi bicara soal baiknya dia bicarakan semua, tapi buruknya dia gak bicarain. Why? Masih ingat? Karena kalau ikut Tuhan, harga yang kamu harus bayar sama Tuhan ditunjukkan. Tapi perhatikan saya. Harga yang harus saudara bayar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan dan berkat yang dia sediakan buat kita. Bisa ngikuti Bapak Ibu Saudara? Tapi iblis sebaliknya. Dia menunjukkan keenakannya ikut dia, itu yang dia tunjukkan. Tapi dia sembunyikan harga yang harus Anda bayar ketika nanti saudara ikut iblis. Why? Karena gini, akibatnya atau harga yang saudara bayar itu jauh lebih besar daripada keenakannya ketika saudara ikut iblis. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Itu bedanya iblis sama Tuhan. Kalau iblis enaknya cuma kecil, tapi harganya gede. Justru harganya dia sembunyiin. Tapi kalau Tuhan, dia bicarakan berkatnya, keuntungannya, dan juga harganya. Why?
Karena harganya jauh lebih kecil dibandingkan dengan berkat yang dia sediakan buat kita. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu minggu lalu kita bahas. Dalam mengikuti Yesus, seringkali kita dibuat oleh iblis gak berani bayar harga ini. Dan ini, padahal kita belajar hari ini, following God cost you something, not following Him cost you more. Ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar, tidak ikut Tuhan harganya yang dibayar itu lebih besar. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda mungkin berkata, Esra, ya kalau aku semua orang penguasa ya kayak gitu. Kalau ngomong soal Tuhan, ya nggak berani bayar harga. Tapi ternyata tidak, saudara. Tidak semua penguasa seperti itu. Ada cerita-cerita penguasa yang punya cerita kehidupan yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang disebut sebagai perwira Roma. Namanya nggak dimention, jelasnya siapa. Tapi dia disebut sebagai ini, saudara. Siapa? Katakan bersama dengan saya, 2, 3. Perwira Roma, cuma disebut sebagai itu aja. Siapa dia, nama kepanjangannya kita nggak tahu. Nickname-nya nggak tahu. Cuma disebut perwira Roma. Nah saudara perhatikan saya. Di zaman itu, Roma itu menguasai orang Yahudi. Jadi orang Roma itu di atasnya orang Yahudi. Bisa diikuti saudara. Nah ketika perwira Roma ini berjumpa dengan Tuhan Yesus di Matius 8 ayat 5. Dia seharusnya, wah dia lebih hebat. Sukunya, rasnya lebih hebat daripada orang Yahudi. Tapi perwira Roma ini ketika dia ketemu sama Yesus, dia nggak membanggakan reputasinya, dia punya jabatan, dia nggak membanggakan rasnya dia. Tapi justru gini, ketika dia ketemu dengan divine momennya Tuhan, dia berani meninggalkan egonya dan menjadikan Yesus itu jadi Tuhannya dia. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Dia nggak takut. Perwira Roma ini dia juga bisa berkata, waduh, gimana nanti dengan pasukanku? Pasukanku bilang apa tentang aku? Nanti pasukanku bilang, lu gimana sih? Kamu ini kan orang Roma, kok malah ngikutin orang Yahudi? Seharusnya orang Yahudi yang ngikutin kita, orang Roma. Karena secara istilahnya kayak secara suku, orang Roma itu lebih wah. Orang Roma itu lebih hebat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia berhadapan dengan Yesus Juru Selamat dunia, dia bayar harga. Bayangkan seandainya dia tidak bayar harga untuk ikut Yesus, ceritanya pasti berbeda. Nah ada seorang perwira yang lain lagi, yang namanya adalah ini saudara. Namanya adalah Cornelius. Ini nama orang ini. Namanya adalah Cornelius. Dia juga seorang perwira Roma. Sekali lagi, same thing happen. Tapi ketika dia dengar Petrus, muridnya Yesus, cerita tentang keselamatan. Dan dia dengar tentang juru selamat dunia. Cornelius berani bayar harga untuk berkata, men, aku perlu ikut Yesus ini. Aku perlu terima Yesus ini untuk ngampuni dosa-dosaku. Dan dia berani bayar harga. Padahal sekali lagi posisi orang Roma lebih tinggi daripada orang Yahudi. Nah Bapak Ibu kalau Anda lihat jauh ke belakang pahlawan-pahlawan iman yang Tuhan izinkan untuk jadi contoh buat kita. Abraham, Musa, Yosua, Daud. Semua pahlawan iman itu adalah orang yang berani mulai dengan kata-kata ini. Yes God, ini aku. God, I do care about what you care. Aku peduli dengan apa yang engkau peduli Tuhan. Ini, mereka adalah orang yang seperti itu. Tuhan, kalau engkau peduli kepada keselamatanku, oke, aku peduli juga dengan keselamatanku. Orang ini juga gitu, kalau engkau peduli dengan keselamatanku, aku peduli. Beda dengan Kayafas. Ketika Tuhan Yesus peduli untuk keselamatan bangsa, dia nggak berani berkata, God, I do care. Dia nggak berani. Tapi yang dia bicarakan, no. Dia mikirkan reputasinya, dia mikirkan harga dirinya, dia mikirkan karirnya, dia mikirkan networknya dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat perbandingan antara dua ini Bapak Ibu Saudara. Saya berharap saudara bisa mengikutinya. Karena saudara, ini yang sering kali terjadi dengan kehidupan kita. Minggu lalu kita ada di kota, saya ada di kota Palangkaraya, AUC Palangkaraya minggu lalu. Dan ketika kita menyampaikan firman Tuhan tentang hal ini, saudara, saya ingat banget, ada seorang wanita di sana, dia nangis banget. Dia bersyukur banget karena Tuhan itu menyelamatkan dia. Saudara tahu, dia adalah orang yang generasi pertama jadi Kristen. Papa mamanya Muslim, tantenya Muslim semua. Ketika dia datang ke gereja dengan sembunyi-sembunyi. Ketika dia bertobat, ketika dia mau dibaptis, papa mamanya against dia banget.
Papa mamanya gak terima banget. Saudara, ketika dia mulai pegang Alkitab, belajar baca Alkitab, saudara tahu ini yang terjadi. Dia mesti lakukan itu di ujung kamarnya dengan kamar yang tertutup, terkunci. Papa mamanya tahu dia baca Alkitab. Selalu ketika dia baca Alkitab digedor-gedor, dikejar-kejar. Ketika dia baca Alkitab, papa mamanya marah, Alkitabnya dilempar, dibuang. Saudara, Anda harus bersyukur kalau Anda punya momen bisa membaca Alkitab bebas. Tapi kalau saudara adalah orang yang juga ngalamin seperti yang Dian anak ini hadapi. Wah, Bapak Ibu Saudara, Anda akan tahu. Tapi buat Dian, saudara, ketika dia berdoa, baca Alkitab, orang tuanya olo-oloin dia sampai dia nangis. Tuhan, aku ini cuma mau baca Alkitab, kok gak boleh. Dia dijambak, dipegang, diambilkan gunting, rambutnya mau digundul. Dia mau dibunuh Bapak Ibu Saudara sama tantenya sendiri karena tantenya adalah petinggi di agama Islam dan gak terima dia masuk Kristen. Tapi saudara, dia mungkin jadi orang yang seperti Kayafas, kecepit. Antara keluarga atau Yesus. Saudara bisa ikuti kenyamanan keluarga, uang diputus semua, atau dia ikut Yesus. Dia mungkin berada dalam kondisi juga seperti orang-orang ini. Tapi bersyukur dia bisa memilih untuk, no God, I do care about my salvation. Aku peduli terhadap keselamatanku karena Engkau peduli terhadap keselamatanku. Dan dia berani bayar harga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak pengubah dunia ini mulai dari kata-kata ini. Yes God, here I am. I do care about what you care. Ada seorang yang bernama Kirk Cameron. Kalau saudara pernah tahu orang ini, saya nggak tahu saudara hidup di zaman ini nggak. Oke, Kirk Cameron, ini wajahnya. Di tahun 2012 dia masuk dalam Indiana Wesleyan University Society of World Changers. Saudara, sejak umur 14 tahun dia sudah ada di dunia Hollywood. Dan dalam sitcom Growing Pain, Cameron adalah the biggest teen idol di tahun 80-an. Mungkin buat kayak tadi Ibu Ineke, buat orang-orang yang lebih senior daripada saya, mungkin tahu orang ini. Waktu itu orang remaja-remaja itu mengidolakan dia banget. Kalau kayak sekarang tuh kayak Justin Bieber zaman sekarang. Anak saya tanya, Daddy, why? Kalau Justin Bieber nyanyi itu, everyone gonna scream like, Justin, especially all the girls, Daddy. Kalau sekarang mungkin seperti itu, Mungkin mereka like the Kardashians or like the Jenners, Kalau mereka ada, semua langsung kayak gitu. Saya baru menemukan handphone yang saya pakai exactly, persis seperti yang dipakai oleh Kylie Jenner. Bapak Ibu Saudara, hatinya senang banget gitu loh, saudara. Saudara, mereka like the trendsetter. Nah, Kirk Cameron ini adalah like the teen idol di zaman itu, di tahun 80-an, they're like the Ariana Grande. Ketika Ariana nyanyi, Ariana, semua teriak-teriak gitu ya Bapak Ibu saya. Di tahun 80-an mereka seperti itu. Dan saudara tahu, setiap minggu, every week, ada 10.000 surat yang masuk dikirimkan ke rumahnya orang ini. Bersyukur Anda kalau Anda hidup di zaman ini. Karena gak perlu ada 10.000 surat yang masuk ke kotak pos saudara. Tapi IG saudara penuh dengan likers yang banyak. Betul saudara? Betul ya? Ya kan? Ada yang komen-komen, I love you, I want to be like you, when can I meet you? Mungkin gitu-gitu saudara. Kalau zaman dulu tuh orang ngirimin surat ke pos. Kotak posnya penuh, 10.000 surat setiap minggu. Dan kemudian saudara perhatikan. Dia ketemu dengan Tuhan, dia mulai membintangi film-film seperti ini. Left Behind, Fireproof. Film-film yang bicara tentang Tuhan mengasihi orang berdosa. Dia salah satu world changer dunia yang berani berkata, yes God, here I am willing to pay the price of following you and make you known in movie world. Bisa nggak? Dia berkata gini, Tuhan, Tuhan aku udah terkenal, Tuhan aku punya posisi, aku punya banyak fans. Nih, aku punya banyak reputasi. Kalau aku ikut engkau, karirku bisa gagal. Dunia Hollywood gak akan suka, teman-temanku gak akan suka. Oke Tuhan, aku ketemu dengan engkau di ibadah so and so atau dalam jam doa atau bla bla bla. Tapi oke Tuhan, kita ketemu kapan-kapan aja ya. Thank you buat nemuin gua. Tapi sorry, I have nothing to do with you God. Dia bisa jadi orang yang seperti itu, tapi dia nggak memilih jadi orang yang seperti itu. Dia memilih jadi orang-orang yang seperti orang-orang seperti ini. Yang berkata, Tuhan, thank you nemuin aku.
Aku punya banyak area kehidupanku, aku punya reputasiku, aku punya networkku, aku punya segala hal. Tapi you know what? I think aku perlu bisa ngikut engkau lebih lagi. Bukan agendaku yang terjadi dalam hidupku, tapi agendamu yang terjadi dalam hidupku. Saudara bisa lihat dua perbedaan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, yes, following God cost you something. Not following Him cost you more. Ikut Tuhan itu ada harga yang dibayar, tapi enggak ikut Tuhan, harga yang dibayar itu lebih besar. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh terdahsyat. Contoh harga yang dia bayar. Dia memberikan apa? Dia memberikan ini saudara, dirinya, nyawanya disiksa buat Anda dan saya. Why? Kenapa? Karena gini, kalau dia nggak mau bayar harga itu, perhatikan saya baik-baik. Dia akan kehilangan saudara dan dia akan kehilangan saya. Dia kehilangan saudara dan dia kehilangan saya. Dia tahu itu sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu dia mau, rela membuat dirinya dihancurkan. Dirinya dihajar, disiksa. Karena itu harga yang dia mau bayar, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Anda punya dua pilihan. Ketika Paskah ada di depan kita. Saudara mau jadi orang yang seperti Kayafas yang berkata, I just don't care. Thank you, it's just another season of my life, It's just another long weekend. Thank you for a long weekend. Atau Anda bisa berkata, God, I do care. I do care. I do care. Kalau engkau peduli kepada keselamatan manusia, engkau peduli buat keselamatanku, I do care. Aku peduli buat keselamatanku. Dan kalau Tuhan bukan cuma peduli terhadap keselamatan saudara, dia juga peduli kepada keselamatan kawan-kawan saudara. Maukah saudara berkata, yes God, I do care. Seperti perwira Roma, seperti Cornelius, I do care. I do care. Ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Tidak ikut Tuhan harganya yang dibayar lebih besar. Pertanyaan ini saudara, pengorbanan apa yang Anda mau lakukan buat Tuhan di Paskah ini? Satu hal yang saya kepingin saudara lakukan, satu hal simple banget. Anda lihat semua kan, apa yang Yesus lakukan, ini hanya secuplik dari apa yang benar-benar Yesus lakukan. Yang dia lakukan jauh lebih dahsyat daripada video yang bisa kita tonton sebentar. Satu hal yang saudara bisa lakukan adalah ini, simple. Ajak kawan kita untuk mengalami cintanya Yesus di hari Paskah. Simple. Ajak kawan kita untuk mengalami cintanya Tuhan Yesus di hari Paskah ini. Mungkin orang yang berdosa banget. Orang yang gak ada harapan banget. Orang yang gak kenal Tuhan banget. Atau mungkin yang dia lama gak ke gereja, dulu pernah ke gereja. Atau mungkin dia sedang ke gereja tapi gak terlalu peduli sama Tuhan. Undang mereka semua, undang. Supaya mereka tahu ada Tuhan yang peduli sama orang yang berdosa. 2 minggu yang lalu kita sempat membahas. Di Surabaya itu ada 285.000 orang. Yang di U2 dan di U1 kalau Anda datang di 2 minggu lalu. Yang sangat terbuka untuk kita ajak. Dan bukan hanya itu, ada 2.850 orang. Yang kalau saudara bisa bayangkan, mereka bisa available untuk ketika kita ajak. Sederhana saudara, harga yang harus kita bayar. Buat sebagian dari saudara, mungkin kita perlu bisa belajar mengalahkan rasa malu kita untuk ngajak kawan kita. Mungkin sebagian dari kita, bayar harga kita adalah reputasi kita. Masa bos, aku nih atasan ngajak orang ke gereja. Atau mungkin buat saudara yang lain, harga saudara adalah rasa gak nyaman. Aku gak biasanya ngajak orang ke gereja. Tapi mungkin itu harga yang harus saudara bayar. Mungkin yang lain lagi kesibukan saudara, keuangan saudara, gengsi saudara. Bahkan saya challenge saudara. Kalau saudara sudah lihat harga yang Yesus bayar. Mungkin hanya 1 atau 2 kali telepon yang perlu saudara buat. Kepada kawan-kawan. Itu mungkin harga yang harus saudara bayar. Atau mungkin, saya nggak tahu. Ini yang mungkin mungkin terjadi. Instagram saudara yang Anda jaga banget. Modelnya, colornya dan semua tataannya. Tapi Tuhan juga bisa pakai Instagram saudara untuk ajak banyak orang. Untuk ketemu ada Tuhan yang ngampunin orang yang berdosa. Mungkin keuangan kita. Mungkin 1 kali lunch atau 1 kali dinner atau mungkin 2 kali atau 3 kali. Kalau Yesus mau ambil waktu untuk bayar harga buat saudara dan saya.
Kenapa nggak kita mencoba? Kita jadi orang yang seperti perwira Roma, Cornelius. Ketika Tuhan peduli terhadap orang-orang yang terhilang. Saya berharap saudara nggak jadi kayak Kayafas yang berkata, thanks God, engkau peduli. For me, it's another long weekend. Tapi marilah kita bisa jadi seperti orang-orang ini yang berkata, God, I do care, I want to do something. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya teringat sekali 7 tahun yang lalu ketika Tuhan ajak kita untuk bayar harga, untuk jadi gereja yang bicara lewat praise and worship, lewat sound of praise. Dan saudara-saudara semua kita bergandeng tangan, bayar harga untuk melakukan apa yang Tuhan challenge kita. Dan hari ini sound of praise boleh jadi berkat buat begitu banyak orang. Kesaksian demi kesaksian saya dengarkan. Why? Karena ada orang-orang yang mau, mereka merelakan agenda mereka merelakan schedule mereka merelakan keuangan mereka. Dan mereka berkata, yes God, I want to do something. 2 minggu lalu saya ada di Jakarta, diundang di gereja seorang kawan. Dan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, gerejanya nggak terlalu gede, gedungnya, jemaatnya 3.000 orang. Karena tempatnya nggak cukup, dia harus bikin kebaktian itu sampai 6 kali dalam 1 hari. Dan yang saya amazed adalah gini saudara, sebagian dari mereka tuh pelayanan, saya pikir 4 kali saya pelayanan, saya lihat orang ini terus. Saya tanya, bro, kamu hari ini melayani berapa kali ibadah? Dia bilang, aku pelayanan 5 kali ibadah. What? Loh, keluargamu di mana? Istriku tadi ada di ibadah yang ketiga, keempat, kelima, sama keenam. Wow. Kalian gak punya waktu keluarga? Habis gini kita punya waktu keluarga. 2 orang yang seperti itu yang saya ketemu dengan mata saya sendiri. Saya ngobrol sama mereka, saya pikir mereka full timer di gereja. No, mereka bukan full timer. Mereka cuma sukarelawan yang membantu di gereja. And they spend 5 times services on Sunday. Why? Karena mereka tahu Tuhan peduli sama orang yang berdosa. Dan mereka juga mau ikut dengan agendanya Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Pastor Elia waktu dia di LA kemarin, dia ketemu dengan seorang perempuan yang orang ini nabung dari kerjaannya. Orang ini pergi ke Bali setiap tahun dengan uang yang dia tabung, Bapak Ibu saudara. Untuk apa? Dia pergi ke Bali bukan untuk liburan. Tapi dia pergi ke Bali untuk cerita ada Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Dari duit tabungannya, dia buat event kecil-kecilan secukup duit tabungannya dia. Dan dia danai sendiri dengan satu tujuan. Supaya semua orang bisa dengar ada Tuhan yang mencintai orang yang berdosa. Karena dia ngalamin itu. Pengorbanan apa yang mesti Anda lakukan di hari Paskah ini? Satu hal simple. Ajak kawan kita ngalami cintanya Yesus di hari Paskah. Di tahun 89 ada seorang yang bernama George dan Vera. Mereka hidup di Kanada, di Ontario. Suatu ketika hari Kamis, pagi itu berjalan normal, sampai tahu-tahu jam 9 ada telepon. Mereka ditelepon dan kemudian dikasih tahu, ada kecelakaan yang melibatkan anakmu namanya Ben. Lalu kemudian George dan Vera ini mereka pergi ke jalan tempat perempatan di mana kecelakaan tersebut terjadi. Dari jauh dia lihat ada darah yang tumpah di jalanan. Dan dia cuma nangis. Dan Vera ini sebagai mama, dia berpikir seperti itu, aduh, kalau seandainya aku bisa kumpulkan darah-darah itu dan masukkan kembali ke dalam tubuh anakku. I wish I can do that. Dia berusaha, dia pikir Tuhan gimana caranya ya, supaya darah yang tercecer di jalanan itu bisa aku kumpulkan lagi, aku kembalikan ke dalam tubuh anakku supaya dia bisa dapat hidup. Tapi saudara tahu, dia gak bisa apa-apa, dia gak bisa lakukan itu. Dan di momen ketika dia cuma bisa lihat dari jauh, ada mobil yang mau lewat dan ada mobil yang mau melintasi di mana darah itu mengalir. Ibu ini kepingin teriak, jangan dilewatin dong, itu darahnya anakku. Tapi dia tidak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah mereka, Vera ini mengerti bahwa kenapa darah? Karena darah itu bicara sesuatu yang bicara soal kehidupan. Blood speak life. Darah bicara soal kehidupan. Setiap kali
minggu di gereja ini, 2 minggu sekali, kita ajak saudara untuk perjamuan, pegang roti, pegang cawan, yang mengingatkan kita, Yesus memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Dan itu yang dia lakukan. Di khotbah ini, saya tahu, 3 khotbah kemarin, termasuk minggu ini, khotbah yang very challenging buat saudara. Sebagian dari saudara mikir, oh man. Tapi saya gambarkan seperti ini saudara. Anda tahu ada 2 level anak dalam keluarga. Anak yang pertama adalah anak yang kayak gini. Satu kelompok anak ini adalah anak yang kayak gini. Dia bertumbuh di keluarga, dia makan harus didulang. Atau mungkin bahkan dia udah gede, dia makan gak didulang. Dia makan sendiri, tapi orang tua sediakan makanan. Orang tua sediakan tempat tinggal gratis. Orang tua bayar listrik, orang tua bayar air, orang tua bayar sewa mungkin. Ataupun everything dia terima dari orang tua. Tapi di level yang berikutnya, ada anak-anak yang kayak gini. Anak yang ikut ambil bagian dalam rumah tersebut. Ikut bayar sewa, ikut bayar cicilan, ikut bayar listrik, ikut bayar air, atau bahkan dia bukan lagi cuma terima dari orang tua, sekarang dia kasih buat orang tua. Saya mau tanya sama saudara. Di level yang pertama sama level yang kedua, mana level yang lebih tinggi? Jawab saya Bapak Ibu Saudara. Pertama apa kedua? Pertama apa kedua Bapak Ibu Saudara? Kedua. 3 kali khotbah ini adalah khotbah yang challenge saudara. Bukan jadi orang yang Kristen yang lebih dewasa. No. Bukan dewasa kerohanian saudara, bukan. Tapi kita boleh jadi manusia yang lebih berguna. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Saya yakin di tempat ini kita udah makan banyak dari firman Tuhan. Saudara dengar banyak Tuhan sayang sama saudara. Tuhan cinta banyak sama saudara. Tapi this is a time untuk kita belajar untuk berkata, God, I do care. If you care about my salvation and other salvation, I do also care. Atau saudara cuma mau ngomong kayak Kayafas, Yesus, thank you kamu cinta sama manusia berdosa, kamu mau datang, kamu dihancurin. Oke. Tapi kalau aku sebenarnya punya kuasa sih untuk bebasin kamu. Tapi kalau aku, sorry ya, gue sibuk, apa, gue gak tahu. Karena dia punya egonya sendiri, ambisinya sendiri. Pilihan ini di tangan saudara. Dan saya berharap saudara menjadi orang yang bisa melakukan hal yang simple. Untuk ajak kawan kita ngalamin cintanya Yesus di hari Paskah. Ada berapa yang diberkati pada siang hari ini, boleh angkat tangan saudara. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.